tahun 126 Masehi. Ya. Sedangkan perayaan Dewa Matahari dirayakan itu tanggal 25 Desember tahun 354 Masehi. Berarti lebih duluan perayaan Natal daripada perayaan Dewa Matahari. Jadi berarti perayaan Natal sudah dirayakan 228 tahun sebelum perayaan Dewa Matahari. Ya, jadi kita merayakan Natal tanggal 25 Desember, kita tidak merayakan perayaan Dewa Matahari. Dewa kodok, Dewa kucing, Dewa apa? Dewa burung, terserah. Karena tanggal 25 Desember itu kita merayakan kelahiran Yesus, kita tidak merayakan perayaan Dewa Matahari atau perayaan dewa-dewa yang lain, ya. Karena kebetulan perayaannya tepat juga tanggal 25 Desember. Nah, sama dengan Bapak Ibu, hari ini juga banyak yang ulang tahun juga. Ya saya ulang tahun 12 Januari ya. Ada seorang pahlawan kita namanya Sultan Hasanuddin, ulang tahunnya juga 12 Januari. Tapi saya nggak merayakan ulang tahunnya Sultan Hasanuddin, kan? Saya merayakan ulang tahun saya. Biar kita tidak tahu. Saya merayakan ulang tahun saya. Demikian juga dengan kita. Tanggal 25 Desember kita merayakan hari kelahiran Yesus. Ya. Gitu ya. Nah, itu mungkin penjelasan yang pertama untuk menjadi pengetahuan bagi kita orang percaya, orang Kristen, bahwa kita sudah tepat merayakan Natal pada tanggal 25 Desember setiap tahun. Ya. Oke, kita melihat bagian yang kedua. Siapa sih yang lahir? Ya, yang kita rayakan. Ya, yang lahir adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi malaikat Tuhan yang datang menemui Maria dan dia berkata kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang juru selamat. Dia adalah Kristus Tuhan dan kerajaannya akan tetap selama-lamanya. Kita akan teliti ya, apa sih artinya Kristus. Kita sering mendengar kata Yesus Kristus, kita tidak mengerti apa sih Kristus. Jadi Kristus itu dalam bahasa Yunani Kristos, artinya yang diurapi. Ya. Jadi Kristus itu artinya yang di apa? Diurapi. Ya. Apa yang artinya yang diurapi? Ya. Jadi kalau seorang raja itu ditetapkan menjadi seorang raja, ya, biasanya seorang imam besar itu memberikan minyak di kepala raja itu. Ya. Artinya dia mengurapi raja itu sah menjadi seorang raja, yang kayak presiden dilantik, ya. Disahkan menjadi presiden, diakui menjadi seorang presiden, ya. Nanti ada pelantikan bupati, ada pelantikannya. Kalau dia dilantik berarti dia sudah sah menjadi bupati atau menjadi wali kota. Kristus itu artinya yang diurapi, yang dikehendaki, yang diakui sebagai utusan, ya, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Jadi dalam bahasa Yunani itu Kristos, tapi dalam bahasa Ibrani itu Masia atau Mesias. Jadi Mesias dengan Kristus itu sama sebenarnya, ya, cuma beda bahasanya, ya. Dari Kristus itu dalam bahasa Yunani artinya Kristos, dan dalam bahasa Ibrani itu Mesia, yang artinya yang diurapi. Arti Kristus adalah Mesias, yaitu raja yang akan datang, yang akan menjadi pewaris sejati Daud. Jadi arti Kristus adalah raja yang diurapi dan kerajaannya tak berkesudahan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang itu. Ya, Kristus datang ke dunia ini, ya, menjadi raja yang tidak kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi seorang pemimpin manapun biasa dia memerintah tapi berkesudahan. Kalau dia sudah mati ya selesai pemerintahan. Jadi Yesus tidak membangun kerajaan di bumi ini, tetapi dia membangun kerajaan di dalam kerajaan surga. Kerajaannya akan tetap ada untuk selama-lamanya. Jika kita orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mungkin meninggal dipanggil Tuhan, tubuh kita akan menjadi tanah, tapi roh dan jiwa kita akan kembali bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga, kerajaan yang Dia bangun.
Yesus berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, yaitu kerajaan bagi kita, supaya dimanapun dia berada, kita pun berada. Dan dia berkata bahwa dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Sebelum kedatangan Tuhan kedua kalinya, ya, kalau mungkin kita dipanggil Tuhan, ya, kita sudah bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga, ya. Makanya di momen Natal ini, pastikan Bapak Ibu menerima dia di dalam hidup, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, supaya kita dapat diselamatkan. Karena dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata bahwa dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya, kalau kita gaya prima bisa dua jalan, ya, jalan bawah, jalan atas. Tapi di surga tidak ada satu, hanya satu jalan, hanya melalui Yesus kita dapat sampai ke dalam kerajaan surga. Kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak pernah berakhir, yaitu kerajaan surga yang dia janjikan kepada kita semua. Jadi hidup kita di bumi ini hanyalah sementara, tapi ada satu kehidupan yang kekal. Setelah kita meninggal, kita percaya bahwa tubuh kita akan dikuburkan dan akan menjadi tanah, tapi roh kita akan tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang dia janjikan kepada kita, kerajaan surga. Amin. Ya, yang dia sudah sediakan kepada kita semua. Yang jahat sekarang tambah jahat lagi, ya, berubah tambah parah. Tuhan mau supaya kita berubah. Yang jahat, yang tidak benar, kita minta supaya Tuhan ubahkan hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serupa dengan Kristus. Serupa itu bukan wajah kita yang serupa dengan Kristus, tapi karakter kita yang serupa dengan Kristus, ya, sehingga kita bisa menjadi terang dan saksi bagi dunia ini, ya. Orang bisa lihat dulu Martin nakal sekali, suka curi, umpama, ya. Contoh itu. Dia baik sekali, sekarang dia jujur sekali. Sekarang rambutnya sudah kuning, oh bukan. Kalau rambut kuning tidak masalah, ya, asal jangan hati yang karakternya yang kuning, hati yang kuning, ya. Dulu dia nakal sekali, Frankie bandel orangnya. Sekarang orang yang paling alim di Kampung Banteng. Amin. Itu yang Tuhan mau. Hidup kita, karakter kita diubahkan oleh Tuhan, ya. Oke, kita lanjut lagi, ya. Tadi apa artinya Kristus? Sekarang dikatakan Yesus adalah Allah, ya. Tadi malaikat Tuhan yang berkata kepada Maria bahwa dia akan melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, ya. Kata Tuhan itu dalam bahasa Yunani artinya Theos, kalau dalam bahasa Ibrani Adonai, ya. Sebenarnya Tuhan itu dalam bahasa Ibrani artinya Yehuwa atau Yahweh, tapi orang-orang Yahudi itu tidak bisa panggil Yahweh karena nama itu nama yang terlalu kudus, diganti dengan Adonai, ya. Ya, misalnya kalau saya panggil Frankie, ya gak enak, ya. Ya Om. Bapak Iren, gitu, ya. Bapak panggil Buce, ya tidak sopan, saya marah juga, tak sopan. Oh Bapak Rosa, ya enak gitu. Makanya Bapak Ibu tuh nama-nama itu nama anaknya, ya. Kalau dipanggil nama langsung, ya kurang sopan gitu, ya, tidak etis, ya. Dipanggil langsung, Markus, ya. Nah, tidak sopan sekali. Oh Bapak Yanto, nama Linus. Bapak Linus. Itu orang Yahudi itu tidak mau menggunakan kata Yehuwa karena itu terlalu suci, terlalu kudus bagi mereka. Mereka menggantinya dengan Adonai, ya, Theos, artinya Tuhan. Tapi mari kita mau mengambil waktu kita beberapa menit. Kita mau merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun ini.
Kita mau melihat diri kita pada tahun ini. Sudahkah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Adakah yang harus kita perbaiki dalam hidup kita? Mari kita mengambil waktu kita. Mungkin engkau bisa menunduk kepala, engkau bisa menutup matamu, dan engkau mulai merenungkan kebaikan Tuhan, melihat dirimu saat ini. Sampai hari ini hidup kita kadang-kala menyakiti hati Tuhan. Hidup kita kadang-kala jahat di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan mengampuni kita. Kita minta Dia, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, masuk dalam hidup kita, menyertai kita, mengubah hidup kita pada siang hari. Oh, terima kasih Tuhan. Aku mohon roh Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Aku mohon Engkau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kau jamah setiap hati-hati yang terbuka pada pagi hari ini. Kau ubah setiap kehidupan yang jahat di matamu. Tuhan ubahkan Tuhan, pulihkan Tuhan, agar kami lebih baik Tuhan. Tuhan ubah karakter kami Tuhan, agar karakter kami serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan ampuni kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami yang berdosa ini Tuhan dapat pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang punya masalah, yang punya persoalan, bahkan punya sakit penyakit, punya pergumulan, Bapak Ibu bisa datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu siang hari. Percayalah bahwa Yesus ada di tempat ini. Dia akan menjamah, Dia akan menolongmu pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar pada siang ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Kami rindu Tuhan dalam perayaan Natal pada saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk dalam hati kami. Hamba berdoa saat ini Tuhan,